Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Ebade, NIM 2019-57040. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman dari Praktikum Teknik Industri Terintegrasi 1 sampai Praktikum Teknik Industri Terintegrasi 4, Universitas Muria Kudus, Prodi Teknik Industri. Untuk PTIT pertama ada dua modul, yaitu penggunaan mesin bubut dan juga penggunaan mesin milling atau mesin brace. Yang pertama ada penggunaan mesin bubut. Maksud dan tujuan dari penelitian adalah agar mahasiswa dapat mengerjakan bermacam-macam bentuk benda kerja dengan menggunakan mesin bubut seperti membubut rata, membuat poros bertingkat, membentuk tirus, mengkartel, mengebor dengan mesin, dan membuat ulir. Untuk PTIT pertama, kita menggunakan mesin bubut untuk membuat produk seperti pada gambar, seperti yang dapat dilihat, ukuran-ukurannya juga. Masuk ke alat dan bahan yang digunakan yaitu bahan baja ST37 berbentuk silindris dengan panjang 155 mm dan diameter 25 mm. Alat atau mesin yang digunakan, yang pertama jangka sorong, digunakan untuk mengukur ketelitian ukuran benda kerja atau dikerjakan. Jangka sorong yang digunakan memiliki ketelitian 0,05 mm. Yang kedua ada center gauge atau dial indikator, digunakan untuk menyentarkan benda kerja. Yang ketiga ada stopwatch, digunakan untuk mengetahui waktu dalam proses pemakanan. Yang keempat ada kunci cak, digunakan untuk mengencangkan cak atau pencekam. Bentuk matanya biasanya di bujur sangkar. Yang kelima ada kunci pahat, digunakan untuk mengencangkan pahat agar selama proses pembubutan kedudukan pahat tidak berubah. Yang keenam ada takometer, digunakan untuk mengukur putaran dari spindle. Yang ketujuh ada pahat HSS sebagai alat untuk pemakan benda kerja. Yang kedelapan ada kunci pas 19, digunakan untuk mengencangkan toolbox. Yang kesembilan ada mesin bubut. Mesin bubut yaitu mesin dengan gerak utama berputar. Benda kerja dipegang dengan cak, kemudian mesin dihidupkan, maka benda kerja akan berputar pada sumbu utamanya, sedangkan alat tulisnya diam. Di sini dapat dilihat langkah kerja dari mesin bubut manual. Yang pertama ada waktu penyetingan mesin atau setup time. Langkah kerjanya yang pertama mengecek keadaan mesin, menyeting atau mengatur mesin dengan baik, mengatur kecepatan mesin dengan kecepatan 340 rpm. Yang keempat ada menyiapkan alat dan bahan. Waktu yang diperlukan yakni 300 detik. Yang kedua ada waktu pemasangan dan pelepasan benda, loading unloading time. Yang pertama, melakukan pemasangan benda kerja yang digunakan praktik. Yang kedua, melakukan pelepasan benda setelah selesai praktikum. Waktunya ada 180 detik. Kemudian yang ketiga ada waktu pemeriksaan, inspection time. Langkah kerjanya pemeriksaan benda yang dilakukan saat pertengahan praktik. Waktunya membutuhkan waktu 120 detik. Kemudian yang terakhir ada waktu proses pengerjaan atau processing time. Langkah kerjanya yang pertama membubut rata setiap ujung baja, yang kedua membuat poros tingkat 1, panjang 40 mm, diameter 20 mm. Yang ketiga, membuat poros tingkat 2 dengan panjang 40 mm, diameter 16 mm. Kemudian yang keempat, membuat poros tingkat 3, panjang 20 mm, diameter 10 mm. Yang kelima ada finishing atau penghalusan permukaan. Waktu yang dibutuhkan yakni 6.071 detik. Total manufacturing time dalam waktu detik yaitu 6.671 detik. Kemudian lanjut ke modul yang kedua, yakni penggunaan mesin milling atau fries. Mesin fries adalah mesin tools yang digunakan secara akurat untuk menghasilkan satu atau lebih pengerjaan permukaan benda dengan menggunakan satu atau lebih alat potong. Benda kerja dipegang dengan aman pada meja benda kerja dari mesin atau dalam sebuah alat pemegang khusus yang dijepit atau dipasang pada meja mesin. Selanjutnya, benda kerja dikontakkan dengan pemotong yang bergerak maju mundur. Mesin fries merupakan mesin potong yang dapat digunakan untuk berbagai macam operasi seperti pengoperasian benda datar, permukaan yang memiliki bentuk yang tidak beraturan, roda gigi, dan kepala baut, boring, reaming. Pada PTIT modul 2 yaitu pembuatan spesimen besi menggunakan mesin fries serta pengukuran waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan benda. Masuk ke alat dan bahan. Bahan yang digunakan adalah
Baja aluminium berbentuk kotak dengan ukuran 50 kali 50 mm dan tebal 15 mm. Alat atau mesin yang digunakan yang pertama ada jangka sorong untuk mengukur ketelitian ukuran benda kerja sewaktu dikerjakan dengan ketelitian 0,05 mm. Yang kedua ada stopwatch digunakan untuk mengetahui waktu dalam proses pemakanan. Yang ketiga ada kunci cak untuk mengencangkan cak atau pencekam, kunci pahat untuk mengencangkan pahat agar selama proses pembubutan kedudukan bahat tidak berubah. Yang kelima ada takometer digunakan untuk pengukuran putaran dari spindle. Yang keenam ada pisau phrase sebagai alat untuk pemakan benda kerja. Yang ketujuh ada kunci pas 19 untuk mengencangkan tool post. Dari tabel dapat dilihat langkah kerja dari mesin phrase. Yang pertama ada waktu penyetingan mesin atau setup time. Yang pertama, langkahnya mengecek dan mengatur mesin. Yang kedua, menyeting kecepatan putar mesin dengan kecepatan RPM 360. Yang ketiga, menyiapkan alat-alat, bahan, dan gambar kerja yang dibutuhkan dalam praktikum. Membutuhkan waktu 10 menit. Waktu pengemasan dan pelepasan benda kerja atau loading unloading time. Langkah kerjanya pemasangan dan pelepasan benda kerja membutuhkan waktu 3 menit. Waktu pemeriksaan atau inspection time, pemeriksaan benda kerja membutuhkan waktu 1 menit. Kemudian untuk waktu proses pengerjaan atau processing time, langkah kerja nomor 1 meratakan permukaan benda kerja. Yang kedua, pemakaran benda kerja pada sebelah kanan dan kiri dengan kedalaman 5 mm, lebar 10 dan panjang 50 mm. Yang ketiga, pemakaman pada benda kerja atas dan bawah dengan kedalaman 5 mm, lebar 15 mm, dan panjang 50 mm. Kemudian yang keempat ada pengukuran benda kerja menggunakan jangka sorong. Apabila sesuai dengan gambar, kemudian lepas benda kerja dan sudah selesai. Waktunya yang dibutuhkan adalah 40 menit. Total manufacturing time dalam satuan menit untuk mesin fresh adalah 54 menit. Kemudian masuk ke PTIT yang kedua, ada 9 modul. Yang pertama, perencanaan operasi dan stasiun kerja. Yang kedua, perencanaan proses. Yang ketiga, quality function deployment. Yang keempat, analisis pengukuran waktu perakitan. Yang kelima, ada evaluasi ergonomi. Yang keenam, peramalan permintaan pasar. Yang ketujuh, ada aggregate planning. Yang kedelapan, ada material requirement planning atau MRP. Yang terakhir, ada job scheduling. Modul pertama yakni perencanaan operasi dan stasiun kerja. Latar belakangnya, perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur khususnya yang memproduksi sebuah produk, dalam hal ini rak sepatu, tentunya memiliki sistem produksi agar usahanya berjalan dengan lancar. Sistem produksi itu sendiri merupakan kumpulan subsistem yang saling berinteraksi satu sama lain dengan tujuan yang sama, yaitu mentransformasikan input produksi menjadi output produksi guna perencanaan dan pengendalian produksi yang lebih efisien, efektif, dan optimal. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan membutuhkan alat yang dapat membantu dalam perencanaan proses sekaligus penyampaian informasi, salah satunya dengan penggunaan OPC, Operation Process Chart, BOM, Bill of Material, dan AC, Assembly Chart. Untuk prosedur pengerjaannya, yang pertama ada data yang dibutuhkan yakni data raw material, kemudian digunakan untuk pembuatan bill of material, operation process chart, assembly chart sehingga mendapatkan output yang diinginkan. Di sini ada tabel raw material. Raw material dari produk sepatu yang pertama ada penyangga dengan jumlah 2 unit, kemudian alas 4 unit, pengait 4 unit, dan baut 16 unit. Sehingga dapat dibuat bill of material dari raw material tersebut dapat dilihat pada gambar. Yang pertama ada rak sepatu, jumlah unit 1 unit, kemudian ada penyangga 2 unit, alas 4 unit, pengait 4 unit, dan baut 16 unit. Kemudian dari data tersebut juga digunakan untuk membuat operation process chart. Yang pertama ada pembuatan penyangga. Operasi pertama ada cek bahan dan pengukuran menggunakan meteran dengan waktu 1 menit. Yang kedua ada pemotongan menggunakan gerinda potong dengan waktu pengerjaan 1 menit. Operasi ketiga ada pengeboran mesin bor 3 menit. Kemudian operasi keempat ada pengelasan menggunakan mesin las membutuhkan waktu 3 menit. Penghalusan mesin amplas 2 menit. Operasi keenam pengecatan menggunakan kompresor dengan waktu 2 menit. Kemudian pengeringan menggunakan blower
dengan waktu 5 menit. Kemudian lanjut ke pembuatan alas. Operasi ke-8, yakni cek bahan dan pengukuran menggunakan meteran dengan waktu 1 menit, pemotongan menggunakan gerinda potong membutuhkan waktu 1 menit, pengelasan dengan menggunakan mesin las dengan waktu 3 menit, penghalusan dengan mesin amplas dengan waktu 2 menit, kemudian pengecatan dengan kompresor membutuhkan waktu 2 menit, pengeringan menggunakan blower membutuhkan waktu 5 menit. Kemudian lanjut ke proses berikutnya, yakni pembuatan pengait. Operasi ke-14, cek bahan dan pengukuran menggunakan meteran dengan waktu 1 menit. Kemudian operasi 15, pemotongan menggunakan gerinda potong membutuhkan waktu 1 menit. Penghalusan menggunakan mesin amplas 2 menit. Kemudian dari ketiga part ini disambungkan menjadi satu dalam proses perakitan, ditambah dengan baut, membutuhkan waktu 2 menit. Kemudian melalui proses inspeksi selama 2 menit. Kemudian lanjut ke produk sudah jadi. Kemudian untuk pembuatan assembly process chart menggunakan simbol. Yang pertama simbol X, nama komponen penyangga, Y alas rak sepatu, Z pengait, kemudian X1 merupakan assembly dari ketiga part tersebut. Dapat dilihat di sini X adalah penyangga, Y adalah alas, dan Z adalah pengait. Masing-masing part ini digabungkan menjadi satu dalam proses X1, yakni assembly dari ketiga part tersebut. Kemudian masuk ke modul 2, yakni perencanaan proses. Latar belakang, kemajuan teknologi memungkinkan proses menggambar jadi lebih mudah. Adanya mesin gambar mempermudah kegiatan menggambar secara manual, sehingga keberadaan komputer yang dilengkapi software aplikasi untuk mendesain gambar seperti AutoCAD semakin membuat komunikasi dengan bahasa gambar menjadi lebih efisien. Waktu menggambar lebih singkat, penyimpanan arsip-arsip gambar lebih mudah dan ringkas, seperti dalam membuat rancangan komponen sebuah produk. Dalam hal ini adalah rak sepatu. Dengan adanya kemajuan teknologi pada proses perancangan desain gambar teknik 2 dimensi dan 3 dimensi produk rak sepatu pada PT Binaria Langgeng Sejati menggunakan software Inventor lebih memudahkan kita untuk membuat desain yang lebih menarik dengan cara lebih mudah. PPIT 2 modul 2 perencanaan proses ini hasilnya adalah berupa gambar 2 dimensi dan 3 dimensi dari produk rak sepatu yang dianalisis. Menggunakan data yang pertama ada penyangga, ukurannya adalah 74 cm kali 29 cm, alas 66 cm kali 28 cm, pengait 38 mm dikali 3 mm, kemudian baut ada 3 cm. Dapat dilihat pada gambar 2 dimensi seperti ini, dan gambar 3 dimensi seperti pada gambar. Selanjutnya masuk ke modul ketiga, yaitu Quality Function Deployment. QFD adalah metodologi terstruktur yang digunakan dalam proses perancangan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi secara sistematis kapabilitas suatu produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. QFD menggunakan House of Quality atau HOQ, rumah kualitas, untuk menunjukkan hubungan antara kebutuhan-kebutuhan konsumen yang ditranslasikan menjadi atribut-atribut teknis. HOQ merupakan gabungan dari matriks yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kutip dari Johan 1995. Untuk membuat produk rak sepatu yang dapat bersaing dengan perusahaan sejenis, PT Binaria Langgeng Sejati harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Oleh karena itu diperlukan pembuatan QFD untuk menggabungkan kebutuhan dan keinginan konsumen ke dalam desain produk rak sepatu yang dibuat. Data yang dibutuhkan yakni data keinginan konsumen dan kebutuhan teknis untuk pembuatan HOQ. Yang pertama ada kebutuhan konsumen, harga murah, mudah dirakit, mudah dibongkar dan disimpan, sirkulasi udara yang baik, desain elegan, bahan kuat dan ringan. Untuk kebutuhan teknis, desain simpel, supplier tangan pertama, packaging minimalis, promosi produk, variasi warna, dan bahan berkualitas. Data tersebut digunakan untuk membuat house of quality seperti gambar pada berikut. Di sini dapat dilihat tingkat kepentingan dari customer requirement. Semakin banyak angkanya, maka semakin penting.
Yang di sini yang paling penting ada harga murah. Kemudian dapat dilihat tingkat kesulitan. Semakin tinggi angka, maka semakin sulit tingkatannya. Di sini dapat dilihat tingkat kesulitan yang paling sulit adalah promosi produk. Kemudian lanjut ke modul keempat, yakni analisis pengukuran waktu perakitan. Seorang pekerja atau operator dapat dikatakan bekerja secara normal apabila tingkat kinerjanya stabil. Tingkat kinerja yang stabil akan berpengaruh terhadap produktivitas yang dihasilkan. Dengan demikian, dapat dikatakan suatu pekerjaan dapat efisien bila waktu penyelesaiannya berlangsung singkat. Dikutip dari Delano, Yuri Montorozing 2018. Selain itu, tuntutan tugas dengan kapasitas kerja harus selalu dalam garis keseimbangan sehingga dicapai produktivitas kerja yang tinggi. Dikutip dari Rahayu dan Juara 2020. Maka untuk itu, PT Bintara Langgeng Sejati melakukan sampling terhadap pengukuran waktu assembly produk rak sepatu yang diproduksi guna untuk mengetahui uji kecukupan data, uji keseragaman data, waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku dalam proses perakitan produk rak sepatu. Proses tersebut dapat digunakan untuk acuan proses produksi rak sepatu di PT Bintara Langgeng Sejati. Selanjutnya masuk ke cara metode penelitian. Yang pertama ada data assembly rak sepatu, digunakan untuk uji kecukupan data, uji keseragaman data, waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku sehingga didapatkan hasil time study. Yang pertama ada uji kecukupan data dengan rumus K per S akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per sigma X. Di sini N adalah jumlah assembly dan X adalah waktu assembly. Didapatkan hasil 14,61. Kemudian waktu siklus dengan rumus sigma XI per N diperoleh waktu siklus 225,7 sekon. Kemudian waktu normal dengan rumus WS kali PR mendapatkan hasil 60,9 detik. Kemudian waktu baku dengan rumus WN kali 100% per 100% min allowance didapatkan hasil 73,8 detik. Kemudian uji keseragaman data dengan rumus X sama dengan sigma XI min per N sama dengan 225,7 detik digunakan untuk perhitungan standar deviasi didapatkan hasil 65,97 sekon, batas kontrol atas dengan hasil 357,64 sekon, dan batas kontrol bawah didapatkan hasil 93,76 sekon. Masuk ke modul 5, yakni evaluasi ergonomi. Desain furniture multifungsi yang mengikuti standar ergonomi meningkatkan presentasi efisiensi dan ketepatan waktu. Contohnya adalah sebuah rak sepatu. Tingkat kenyamanan produk rak sepatu yang dirancang sesuai dengan prinsip ergonomi akan lebih tinggi daripada produk rak sepatu yang tidak memenuhi prinsip ergonomi. Dan tentunya hal ini akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan menunjang aktivitas penggunanya. Oleh karena itu, PT Bintara Langgeng Sejati melakukan evaluasi ergonomi untuk dapat menghasilkan produk rak sepatu yang ergonomis. Evaluasi ergonomi meliputi analisis lingkungan kerja, postur kerja, jenis tugas atau pekerjaan, pengangkatan dan pengangkutan, faktor-faktor resiko bahaya, derajat tingkat resiko bahaya, prioritas atau fokus program peningkatan, dan tindakan koreksi, dan lainnya. Metode penelitian yang pertama ada pengumpulan data untuk dilakukan evaluasi ergonomi. Dengan begitu diperoleh data antropometri, digunakan analisis reba, dan didapatkan hasil yang dibutuhkan. Pengumpulan data yang pertama ada bagian rak sepatu. Yang pertama tinggi rak sepatu ukuran 74 cm, panjang rak sepatu 67 cm, lebar rak sepatu 29 cm, dan pegangan rak sepatu 15,3 cm. Di sini terdapat pengukuran menggunakan bujur derajat diperoleh 30 derajat. Selanjutnya didapatkan data antropometri. Yang pertama tinggi rak sepatu
Data ukuran rak sepatu ergonomi suku Jawa 99,87 sampai 114,25. Data ukuran rak sepatu di PT Binara Langgeng Sejati 74 cm. Untuk selanjutnya ada panjang rak sepatu 84,79, data pada PT 67. Kemudian lebar rak sepatu 27,54 cm, data pada PT 29 cm. Yang keempat ada pegangan rak sepatu 7,42 cm, data pada perusahaan 15,3 cm. Kemudian dari data ini dilakukan chi-square test yang didapatkan pada hasil berikut. Dapat dilihat pada gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa rak sepatu dari PT Binara Langgeng Sejati layak dari segi ergonomi. Kemudian masuk ke evaluasi dengan aplikasi REBA. Analisis evaluasi ergonomi biomekanika ini menggunakan metodologi REBA. Hasil dari analisis menggunakan metode REBA, perhitungan biomekanikanya mendapatkan skor 2 dengan keterangan resiko low risk, change may be needed, yaitu tingkat resiko bahaya rendah. Selanjutnya masuk ke modul ke-6, yakni peramalan permintaan pasar. PT Binara Langgeng Sejati bergerak di bidang furniture dalam memproduksi rak sepatu. Setiap harinya PT Binara Langgeng Sejati mampu memproduksi kurang lebih 60 rak sepatu. Banyaknya transaksi penjualan yang ada akan mempengaruhi stok barang yang ada. Tentu saja hal ini dapat menyulitkan karyawan untuk memperkirakan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Sehingga PT Binara Langgeng Sejati harus mampu menentukan jumlah barang yang harus tersedia untuk bulan berikutnya agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan tidak menyebabkan penumpukan barang dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka diperlukan strategi penjualan, satunya dengan cara melakukan prediksi atau peramalan penjualan. Peramalan merupakan suatu teknik untuk mengidentifikasi suatu model yang dapat digunakan untuk meramalkan kondisi pada waktu yang akan datang. Dikutip dari Beaufort dan Dewi tahun 2013. Metode yang digunakan untuk peramalan penjualan dalam penelitian ini yaitu moving average, weighted moving average, dan exponential smoothing. Ketiga metode ini akan membandingkan dan mencari nilai forecasting error terkecil pada permintaan rak sepatu PT Binara Langgeng Sejati pada bulan Mei 2020 sampai April 2021 dengan bantuan software PAM-GM for Windows. Metodologi penelitian yang pertama, data yang dikumpulkan merupakan data permintaan rak sepatu bulan Mei 2020 sampai April 2021. Peramalan permintaan dilakukan menggunakan software PAM-GM dengan 3 metode, yaitu moving average, weighted moving average, dan exponential smoothing. PT Informa Furnishing menghasilkan nilai forecasting 1008 yang akan digunakan pada bulan Mei 2021. Hal tersebut dibuktikan pada ketiga metode tersebut, diantaranya moving average, weighted moving average, exponential smoothing terpaku pada nilai MAD yang terkecil, berada pada MA. Metode moving average periode 6 dengan nilai MAD 127,95, MAP 11,849%, forecast didapatkan 1008 produk. Selanjutnya masuk ke modul ke-7, yakni aggregate planning. Untuk mencapai efisiensi di bidang produksi, maka suatu perusahaan harus dapat mengatur kegiatan produksi dengan baik. Cara untuk mengatur kegiatan produksi suatu perusahaan adalah dengan membuat perencanaan agregat, yang tujuannya menyusun rencana produksi untuk menghadapi permintaan konsumen yang berfluktuasi. PT Binara Langgeng Sejati merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang furniture, khususnya dalam pembuatan rak sepatu. Proses produksi PT Binara Langgeng Sejati berdasarkan permintaan pasar, sehingga perusahaan harus melakukan peramalan produksi guna mengoptimalkan produksi rak sepatu serta menentukan efisiensi biaya menggunakan metode average gross demand, average net demand, just current demand, just previous demand, dan constant lag time, dan OT and sub menggunakan software GM for Windows. Metodologi penelitian, data produksi digunakan untuk menentukan unit cost, kemudian digunakan untuk aggregate planning, yang dapat dilihat pada gambar berikut.
Dari aggregate planning yang telah dilakukan, didapatkan total cost dari berbagai metode sebagai berikut. Yang pertama ada Smooth Production Average Gross Demand. Total cost-nya $86.084. Kemudian Smooth Production Average Net Demand dengan total cost $82.490. Kemudian Just Current Demand dengan total cost $82.160. Kemudian Previous Demand dengan total cost $126.356 dan metode yang terakhir constant lag time dan OT and SOAP diperoleh total cost banyak $81.976. Dari total cost tersebut dipilih biaya yang terkecil, yakni terdapat pada metode constant lag time dan OT and SOAP. Jadi dalam aggregate planning metode yang digunakan yakni metode constant dan OT and SOAP. Selanjutnya masuk ke modul 8, yakni Material Requirement Planning. Untuk dapat mewujudkan efektivitas biaya produksi, sangatlah diperlukan adanya suatu pengendalian persediaan yang baik, dengan maksud untuk mengurangi penurunan tingkat persediaan di pangan, serta sebagai usaha untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pemenuhan produk dengan harga yang bersaing. Dengan kata lain, jumlah persediaan bahan baku akan mempengaruhi kelancaran produksi, serta efektivitas dan efisiensi perusahaan tersebut. Metode yang digunakan, yang pertama, data yang dibutuhkan ada bill of material, forecasting mingguan, persediaan produk, dan lead time produk yang digunakan untuk analisis POM-QM, kemudian didapatkan MRP. Dari tabel tersebut dapat dilihat item rak sepatu, part pengait, didapatkan lot size sebanyak 1.200, periode pertama ada 1.008 unit, periode kedua 1.200 unit, periode ketiga 944 unit, sedangkan periode keempat ada 880 unit. Untuk part alas sama seperti part pengait, kemudian ada part penyangga dengan lot size 600, periode pertama 504 unit, periode kedua 600 unit, periode ketiga 472 unit, dan periode keempat 440 unit. Selanjutnya masuk ke modul 9, Job Scheduling. Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh pemilik perusahaan, yaitu keterlambatan produksi yang disebabkan oleh penjadwalan produksi dan pengoperasian mesin. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka perlu digunakan konsep penjadwalan produksi dan pengoperasian mesin dengan menggunakan bantuan software WinGSP dan menggunakan metode CDS, Campbell, Dadek, Smith untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Data yang diperlukan yakni job name, waktu operasi mesin, due date, dan ready time, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan output pada gambar sebagai berikut. Ini merupakan penjadwalan dari produksi. Selanjutnya masuk ke PTIT yang ketiga, ada 3 modul. Yang pertama, perancangan operasi dan stasiun kerja. Yang kedua, perancangan organisasi dan manajemen. Dan yang ketiga, ada statistical quality control. Modul yang pertama yakni perancangan operasi dan stasiun kerja. Penelitian ini dilakukan untuk merencanakan operasi dan stasiun kerja pada PT Binaria Langgeng Sejati sehingga dapat meningkatkan efisiensi lintasan produksi dan dapat menyelesaikan permasalahan terkait lintasan produksi dari PT Binaria Langgeng Sejati dengan menggunakan analisis performasi lintasan menggunakan metode heuristik, diantaranya metode Ranked Positional Weight, metode Region Approach, dan metode Large Candidate Rule. Metodologi penelitian yang pertama ada input. Inputnya berupa hasil peramalan, elemen operasi, dan waktu operasi. Kemudian digunakan untuk membuat OPC dan AC. Digunakan untuk membuat presidensi diagram, kemudian pembuatan production routing. Kemudian pengambilan data assembly untuk learning curve. Kemudian pembuatan learning curve dan pembuktian formula. Kemudian perhitungan cycle time, waktu siklus. Dilanjutkan dengan perhitungan jumlah SK optimum, pembentukan SK dengan line balancing, pemilihan metode line balancing, analisis OPC dan APC, analisis precedence diagram, analisis production routing, analisis learning curve, analisis waktu siklus, dan analisis pembentukan SK. Kemudian ada analisis pemilihan metode line balancing sehingga didapatkan hasil perancangan operasi dan stasiun kerja.
Dalam modul yang pertama ini, metode yang terpilih yakni metode region approach karena memiliki nilai line efisiensi tertinggi dan juga nilai smoothing index terendah dari ketiga metode tadi, metode rank positional weight, metode region approach, dan metode LCR atau large candidate rule. LE-nya sendiri di sini ada 85% dan D-nya ada 15%, D adalah balance delay, dan nilai smoothing index-nya diperoleh 5. Metode terpilih ini terdapat dua stasiun kerja dengan operasi sebagai berikut. Waktu stasiun yang pertama ada 19, yang kedua ada 20, dengan waktu siklus 23. Presentasi stasiun kerja pertama 96% dan stasiun kerja kedua 97%, didapatkan waktu idle sebanyak 7. Selanjutnya masuk ke modul yang kedua, yakni perancangan organisasi dan manajemen. Penelitian ini dilakukan untuk merencanakan operasi dan manajemen perusahaan pada PT Bintara Langgeng Sejati. Yang pertama ada profil perusahaan. Profil perusahaan di sini ada beberapa, dipecah lagi ada beberapa part. Yang pertama ada nama perusahaan, yang kedua ada logo, ada visi dan misi, ada value dan belief, ada motto dan tagline dari perusahaan. Kemudian melakukan analisis SWOT dari kuesioner yang diperoleh dari 30 responden sehingga dapat digunakan untuk membentuk matriks IFE dan matriks EFE yang kemudian dapat digunakan untuk membentuk matriks IE. Dapat didapatkan bahwa PT Bintara Langgeng Sejati masuk ke dalam kuadran keempat yang berarti pada posisi tumbuh dengan penetrasi pasar dan pengembangan produk. Kemudian pada diagram Kartesius, perusahaan masuk dalam kuadran 1, yakni perusahaan yang kuat dan berpeluang. Kemudian ada matriks SWOT. Selanjutnya ada struktur organisasi, klasifikasi organisasi yang termasuk dalam simple struktur, kemudian ada identifikasi proses bisnis, ada hubungan antar unit kerja, ada job description, ada manajemen sumber daya manusia, kemudian ada pembuatan SOP dari 6 departemen, ada monitoring dan evaluasi dari SOP tersebut, dan juga reward dan punishment bagi karyawan yang melakukan prestasi dan juga pelanggaran pada SOP yang telah dibuat. Kemudian ada pemetaan model bisnis dengan BMC, Business Model Canvas, yang meliputi customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, dan cost structure. Berikut ini merupakan BMC awal dari PT Bintara Langgeng Sejati. Yang pertama ada key partner, pemasok, key activity, aktivitas kunci UMKM yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian di sini juga ada BMC usulan yang diusulkan dalam PT Bintara Langgeng Sejati. Ada key partner, yakni menambah relasi bisnis mal kota, key activities menambah problem solving, key resource, kemudian value proposition menambah website, kemudian customer relationship menambahkan voucher dan member card, customer segment memperluas wilayah pemasaran, kemudian channels, iklan di TV, cost structure juga, kemudian ada investasi. Selanjutnya masuk ke modul yang ketiga, yakni statistical quality control. PT Bintara Langgeng Sejati merupakan salah satu perusahaan furniture dengan persaingan yang cukup ketat di dunia industri, sehingga perlu melakukan pengendalian kualitas untuk mengendalikan produk cacat rak sepatu yang merupakan produk andalan perusahaan demi meningkatkan daya saing perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian kualitas atau quality control menggunakan metode statistical quality control serta metode acceptance sampling tunggal menggunakan general inspection level 2 dan peta kendali atribut dengan 7 tools yang digunakan, yakni diagram Pareto dan diagram Fishbone untuk mengendalikan kecacatan pada produk rak sepatu yang merupakan produk bestseller dari PT Bintara Langgeng Sejati. Metode penelitiannya yang pertama ada menentukan tujuan, menentukan batas dan asumsi, melakukan studi pustaka, melakukan rencana sampling penerimaan, dan melakukan inspeksi raw material. Kebijakan perusahaan mengenai EQL. EQL di sini
pada PT Binaria Langgeng Sejati menggunakan 0,15 sehingga didapatkan nilai 2,32. Selanjutnya dari rencana sampling penerimaan, menentukan jumlah sampel, mengambil data, menentukan lot diterima atau tidak. Dari inspeksi raw material, membuat pola peta kendali atribut dan variabel, data terkontrol. Jika tidak, akan dianalisis Pareto dan Fishbone. Jika iya, langsung melakukan analisa statistical quality control, melanjutkan analisis, selesai didapatkan output yang diinginkan. Kecacatan pada produk rak sepatu PT Binaria Langgeng Sejati yang pertama ada panjang pengait yang tidak sesuai, lebar alas yang tidak sesuai, dan tebal penyangga yang tidak sesuai. Alat bantu yang digunakan dalam metode statistical quality control ini ada check sheet, control chart, ada P, NP, C, dan U chart, kemudian ada diagram Pareto, dan cause and effect diagram. Pada peta kendali P-part, pengait dapat sampel yang tidak terkendali yaitu pada sampel 6, 8, 10, 11, 15, 16, dan 28. Pada part alas terdapat sampel yang tidak terkendali yaitu pada sampel 5, 11, 15, 16, 17, 19, 20, dan 28. Pada part penyangga terdapat sampel yang tidak terkendali yaitu pada sampel 11, 28, dan 29. Begitupun peta kendali NP terdapat sampel yang tidak terkendali seperti peta kendali P. Pada peta kendali C, keseluruhan part tidak terdapat sampel yang tidak terkendali karena beberapa produk yang dihasilkan gagal memenuhi syarat yang ditetapkan. Begitupun peta kendali U, keseluruhan part tidak terdapat sampel yang tidak terkendali karena beberapa produk yang dihasilkan gagal memenuhi syarat yang ditetapkan. Kemudian kesimpulan berdasarkan analisis menggunakan diagram Pareto, didapatkan jumlah kecacatan terbanyak pada tiap part produk rak sepatu, yakni pada part pengait, didapatkan jumlah cacat terbanyak yaitu 12 cacat dengan frekuensi 4, pada part alas didapatkan jumlah cacat terbanyak yaitu cacat dengan frekuensi 5, serta pada part penyangga didapatkan jumlah cacat terbanyak yaitu 3 cacat dengan frekuensi 5. Sedangkan penyebab kecacatan produk rak sepatu berdasarkan analisis Fishbone terbagi menjadi 5 aspek yaitu manusia, metode, mesin, material, dan lingkungan. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, manusia, pekerjaan yang berulang-ulang, operator yang kurang teliti, kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Yang kedua, metode, belum ada prosedur kerja, pemberian tanda pemotongan yang kurang presisi, pemotongan produk yang kurang sesuai. Yang ketiga, mesin, mata pisau pemotong kurang tajam, kerusakan mesin, kurangnya perawatan pada mesin. Yang keempat, material, kualitas bahan rendah, bahan rusak, bahan baku cacat. Yang kelima, lingkungan, kurang pencahayaan, terlalu bising, serta terlalu panas dan kurang luas. Selanjutnya masuk ke PTIT yang keempat. Ada 3 modul. Yang pertama, perancangan tata letak fasilitas. Yang kedua, perencanaan keuangan perusahaan. Yang ketiga, enterprise resource planning. Modul pertama, perancangan tata letak fasilitas. PT Binaria Langgeng Sejati merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang furniture yang memproduksi berbagai furnitur dengan produk rak sepatu sebagai produk andalan dengan menggunakan tipe produksi make to stock, di mana perusahaan terus memproduksi tanpa menunggu adanya pemesanan. Namun dikarenakan masih tergolong perusahaan baru, PT Binaria Langgeng Sejati belum memperhatikan tata letak perusahaan sehingga terjadi ketidakefektifan dalam proses berjalannya produksi, seperti keterlambatan pengambilan barang dikarenakan proses produksi yang tidak sejalur. Dikarenakan tata letak pabrik yang tidak beraturan, perusahaan mengalami produksi yang lambat serta kinerja karyawan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, PT Binaria Langgeng Sejati perlu melakukan perencanaan tata letak kembali dengan menemukan tata letak terbaik yang dapat digunakan sehingga perusahaan dapat memaksimalkan kinerja karyawan sehingga mendapatkan keuntungan maksimal serta dapat bersaing dengan perusahaan yang bergerak pada bidang furnitur. Metode penelitian yang pertama, pengumpulan data yang dikumpulkan yakni dimensi per part, CIP, rekap minimum quantity, rekap jumlah produksi, jumlah stasiun kerja, dan layout stasiun kerja, yang kemudian digunakan untuk merancang fasilitas produksi, kemudian menentukan luasan departemen dan fasilitas penunjang, kemudian digunakan dalam membentuk ARC dan ARD, kemudian digunakan dalam analisis block plan, kemudian didapatkan hasil layout yang dibutuhkan. Ini merupakan layout produksi yang telah
dianalisis. Dari tabel dapat diketahui area dari layout produksi. Yang pertama ada gudang raw material, area cek bahan dan pengukuran, area pemotongan, pengeboran, pengelasan, penghalusan, pengecatan, pengeringan, perakitan, inspeksi, pengemasan, gudang finish good, klinik, area receiving, ruang kantor, dan toilet produksi yang masing-masing dapat dilihat panjang area dan lebar area, dapat dilihat luasnya, kemudian ada allowance atau tidak, berapa jumlah allowance-nya, berapa meter, kemudian didapatkan total luasnya, kemudian terdapat fasilitasnya. Dari data tersebut dibuatlah ARC, Activity Relationship Chart, di mana terdapat 17 area dari pabrik, yakni gudang raw material, area produksi, dan lain-lain seperti pada digambar. Dibentuk ARC dengan deskripsi alasan, menggunakan deskripsi alasan yang terletak pada gambar. Yang pertama ada kode alasan 1, penggunaan catatan secara bersama. Kode 2 menggunakan tenaga kerja yang sama, kode 3 menggunakan space area yang sama, kode 4 derajat kontak personal yang sering dilakukan, kode 5 derajat kontak kertas kerja yang sering dilakukan, kode 6 urutan aliran kerja, dan kode 7 kemungkinan adanya bau yang tidak mengenakan, ramai, dan lain-lain. Sebagai contohnya nomor 1 dan 2 gudang raw material dan area produksi. Ditarik garis, disimpulkan bahwa gudang raw material dan area produksi itu simbolnya A, yakni mutlak untuk didekatkan dengan warna merah dengan kode alasan 1456 yang dapat dilihat pada deskripsi alasan. Yang pertama penggunaan catatan secara bersama. Ada kode 4, derajat kontak personal yang sering dilakukan, kode 5, derajat kontak kertas kerja yang sering dilakukan, dan yang keenam, urutan aliran kerja. Begitu seterusnya sampai ke area ke-17 yakni kantin. Kemudian dari ARC yang diperoleh dibentuk ARD, Activity Relationship Diagram, dengan garis-garis. Untuk garis yang berwarna merah ini adalah simbol huruf A, yakni mutlak didekatkan. Kemudian untuk yang oranye adalah E, penting didekatkan. Yang garis hijau ini adalah I, cukup boleh untuk didekatkan. Kemudian yang garis zigzag ini adalah U, biasa saja. Kemudian yang O ini ada garis biru, yakni boleh didekatkan. Kemudian ini ada kode angka dari kode area yang tadi dimasukkan dalam ARC. Kemudian di ARC tersebut dilakukan analisis block plan sehingga ditemukan layout yang sesuai. Dengan data fasilitas pabrik tersebut diolah menggunakan software block plan sehingga didapatkan layout dengan adjacency, R-score, dan rail distance score paling tinggi yakni 0,75, 0,69, dan minus 1700. Begini tampak layout yang sudah dianalisis menggunakan block plan. Kemudian dari layout block plan tersebut dibentuk layout menggunakan Visio. Seperti ini bentuknya. Di sini ada gerbang masuk, pos satpam, ruang tunggu, parkiran, kemudian ada klinik, kemudian ada area produksi, kemudian ada area receiving, ada musola, ada kantor umum, ada gudang, ada ruang meeting, ada kantin, ada toilet, dan area lain sesuai dengan ARC atau kebutuhan area yang sudah ditentukan di awal. Kemudian masuk ke modul yang kedua yakni perencanaan keuangan perusahaan. PT Binaria Langgeng Sejati merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furnitur dengan produksi rak sepatu sebagai produksi utama. Karena masih tergolong perusahaan baru, perencanaan keuangan pada PT Binaria Langgeng Sejati belum efektif dan sering mengalami kerugian. Oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan keuangan perusahaan untuk memaksimalkan biaya dan keuntungan perusahaan menggunakan activity based costing. Metode penelitian
Yang pertama ada identifikasi biaya langsung dan tidak langsung yang digunakan untuk melakukan proses penentuan HPP dengan metode ABC, yaitu tahap pertama pengumpulan biaya berdasarkan aktivitas, tahap kedua pembebanan biaya aktivitas pada produk, kemudian dilakukan penentuan HPP yang kemudian dilakukan penentuan HJP atau harga jual produk yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi arus kas yang kemudian digunakan untuk analisis kelayakan investasi menggunakan payback period, IRR, NPV, dan BEP. Biaya keseluruhan dari perusahaan yakni ada biaya raw material, biaya tenaga kerja langsung, biaya transportasi, biaya manajerial dan karyawan, biaya utilitas, AC, lampu, air, komputer dan printer, biaya komunikasi, internet dan telepon, biaya depresiasi, biaya pemasaran, biaya asuransi, asuransi sumber daya manusia yakni jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Kemudian ada biaya asuransi gedung dan asuransi kendaraan. Kemudian biaya kualitas, biaya pengembangan SDM, biaya administrasi, biaya perawatan, dan biaya PBB. Dari perhitungan total produksi, kemudian dilakukan metode ABC tahap 1, kemudian lanjut ke metode ABC tahap 2, kemudian didapatkan harga pokok produksi, yang kemudian ditentukan labanya, yang kemudian dapat ditentukan harga jual produknya, yang kemudian dapat dilakukan analisis kelayakan investasi. Analisis kelayakan investasi menggunakan perhitungan payback period, IRR, NPV, dan break-even point, sehingga didapatkan kesimpulan kelayakan PT Binaria Langgeng Sejati. Selanjutnya masuk ke modul yang ketiga, Enterprise Resource Planning. ERP merupakan sebuah sistem terintegritas berbasiskan komputer yang didesain untuk memproses transaksi-transaksi perusahaan dan memfasilitasi perencanaan yang terintegritas dan real-time, produksi, dan respon konsumen. Perusahaan yang mengimplementasikan ERP dapat meningkatkan kinerja inovasi dan kualitas kinerjanya yang akan berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan, terutama dalam peningkatan akurasi informasi antar departemen di perusahaan, respon terhadap pelanggan yang lebih cepat, serta membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya yang baik. Selain itu, adanya ERP akan meminimalkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti biaya pengawasan dan pemeliharaan, sehingga akan meningkatkan efisiensi perusahaan. PT Binaria Langgeng Sejati merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furnitur dengan produk utama rak sepatu. Perusahaan ini tergolong sebagai perusahaan baru dengan sistem pemasaran yang masih tertulis. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya jangkauan pemasaran dan perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan secara maksimal. Sehingga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, memperluas pemasaran, pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan efektivitas dan keuntungan, perlu adanya e-business dan e-commerce untuk mempermudah sistem informasi dan pemasaran perusahaan dengan bantuan software Odoo 13. Metode penelitian yang pertama ada instalasi Odoo 13 beserta modul-modul yang dibutuhkan. Kemudian data yang dibutuhkan adalah bill of material, data komponen produk, operasi per stasiun kerja, biaya material, rekapor, STO, profil perusahaan, job analysis, segmentasi perusahaan, dan harga jual produk. Yang kemudian ada data supplier dan customer. Kemudian ditentukan pembuatan sistem informasi internal perusahaan. Kemudian pembuatan sistem informasi eksternal perusahaan, kemudian dilakukan uji kesesuaian. Apabila telah sesuai, lanjut ke instalasi modul e-commerce, kemudian desain interface web klien, kemudian implementasi e-commerce, dan analisis implementasi sistem ERP pada perusahaan. Jika tidak sesuai, maka dilakukan peninjauan kembali pada pembuatan sistem informasi internal perusahaan.
Aplikasi yang dibuat dapat memudahkan proses bisnis perusahaan dikarenakan pembeli dapat langsung melakukan pemesanan melalui web yang telah dibuat serta dapat memantau produk yang dibeli sampai tiba di tangan customer. Sedangkan untuk perusahaan juga dapat memudahkan kegiatan yang dilakukan dalam produksi seperti pembelian bahan baku, pengadaan bahan, deadline pesanan, dan lain-lain yang dapat langsung dilihat atau dilakukan melalui web dengan akun masing-masing pekerja yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan efektivitas kegiatan produksi. Demikian presentasi rangkuman praktikum teknik industri terintegrasi 1 sampai praktikum teknik industri terintegrasi 4, Prodi Teknik Industri Universitas Muria Kudus. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.